Terima kasih Yang Mulia. Jadi pendapat ahli saya menyangkut konstitusionalitas pasal 28 ayat 1, pasal 32 ayat 4, pasal 30 ayat 2, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dengan isu sentral ini, maka dalam forum ini, sesuai dengan ini adalah forum Mahkamah Konstitusi, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan konstitusional, the constitutional approach dan statute approach. Dari constitutional approach, maka fokus saya khususnya pada pasal 28D ayat 1 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar. Saya beranjak dari pasal 28D ayat 1. Kalau kita beranjak dari 28D ayat 1, maka isu sentral di sini adalah isu persamaan di hadapan hukum. Dengan isu persamaan di hadapan hukum, pertanyaan yang pertama kita adalah, apakah yang dimaksudkan dengan persamaan di hadapan hukum? Saya mengutip pendapat Hart. Ya, pada intinya, dalil yang dikemukakan oleh Hart adalah treat like cases alike, treat different cases differently. Dengan demikian, perlakuan persamaan di hadapan hukum harus didasarkan kepada kondisi yang sama. A contrario, kalau kondisinya tidak sama, maka dengan sendirinya juga perlakuan yang berbeda. Dan perlakuan yang berbeda karena kondisinya tidak sama bukanlah suatu diskriminasi hukum. Atas dasar itulah, kalau kita menelaah Undang-Undang Advokat dengan isu sentralnya wadah tunggal atau satu-satunya organisasi profesi advokat, pertanyaannya, apakah ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum? Pertanyaan lebih lanjut, apakah kedudukan para advokat dalam konteks berorganisasi sama dengan organisasi-organisasi lainnya dalam kehidupan bernegara? Oleh karena itu kita melangkah kepada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar, yaitu menyangkut hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Mari kita kaji apa konsep dasar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks pasal 28E ayat 3 tentunya berlandaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kalau kita beranjak dari pasal 1 ayat 2, apa tujuan untuk negara mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul? Tujuan negara mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul ini adalah mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka tentu yang pertama, apakah benar memang demikian? Saya menyimpulkan itu dari ketentuan pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, 24 ayat 2 tentang hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul itu untuk mendirikan antara lain partai politik, LSM, organisasi lainnya, untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Atas dasar ini pertanyaan kita, apakah organisasi advokat itu memang dimaksudkan bahwa para advokat itu berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara? Nah, sekarang mari kita lihat apa karakter organisasi advokat. Kalau kita telah Undang-Undang Advokat pasal 5, advokat adalah penegak hukum. Kalau advokat itu adalah penegak hukum, di mana posisinya di dalam Undang-Undang Dasar? Dalam Undang-Undang Dasar, advokat masuk atau terkait dengan ketentuan pasal 24 ayat 3. Itu badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, organisasi advokat mempunyai ciri khas. Kenapa? Dia berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan di sini membutuhkan kemandirian dan kebebasan sebagaimana syarat dasar
suatu kekuasaan kehakiman. Dan dengan demikian, pertanyaan yang timbul, kalau dengan fungsi yang demikian, bolehkah setiap advokat itu mendirikan organisasi sendiri-sendiri? Boleh kita analogikan. Kepolisian, fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 3. Apakah setiap anggota polisi boleh mendirikan organisasi dengan hak berdasarkan pasal 28E ayat 3? Apakah setiap anggota kejaksaan boleh atau berhak mendirikan organisasinya sendiri? Demikian juga hakim. Bolehkah setiap anggota hakim dengan hak tadi mendirikan organisasi hakim sendiri-sendiri? Maka dengan dasar tadi saya mengatakan harus kita perhatikan kekhususan advokat sebagai penegak hukum. Oleh karena itu dia terkait dengan ketentuan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian, menurut saya, ketentuan Undang-Undang Advokat mengenai wadah tunggal jelas konstitusional. Demikian yang mulia pendapat saya. Terima kasih.